Menurut saya, pertama-tama itu adalah kehijauan dimulai dari niat. Disiplin bukan hanya sekedar lingkungan hidup itu hijau tumbuhannya, tetapi juga lingkungan hidup menyangkut binatang, menyangkut diri kita sendiri. Maka saya selalu disiplin pagi hari sebelum melakukan segala sesuatu. Saya jogging dan sebagainya untuk menikmati dunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai tempat perjalanan bersama. Maka kita semua harus memelihara, bukan mengeksploitasi lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu juga termasuk tumbuh-tumbuhan, juga termasuk manusia yang menderita, yang diakibatkan kerusakan alam. Maka kalau kita semua mendisiplinkan diri, yang ada adalah damai, sukacita di tempat kita bersama dunia ini. Odilia bagi saya ada niat banyak hal yang dilakukan, mulai kecil-kecil, mulai menanam pohon-pohon. Di daerah Solear juga di Gua Marianya berusaha untuk membuat Gua Maria yang hijau. Dan niat yang akan kita lakukan bersama adalah bukan sekedar pameran, tetapi setiap ulang tahun saya harapkan setiap umat menanam satu pohon. Umur manusia 70 tahun. Kalau kita melakukan hal itu, maka dunia kita ini akan green, hijau, tempat yang indah, nyaman di tempat kita. Itu pandangan saya dan pengalaman saya. Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, adik-adik kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Setiap tanggal 5 Juni, masyarakat dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saya sebagai umat Paroki Santa Odilia, Citra Raya Tangerang, sangat menyambut baik rencana dari Keuskupan Agung Jakarta menghimbau gereja-gereja umat Katolik Sekeuskupan Agung Jakarta untuk peduli pada lingkungan hidup. Membawa kesejukan karena hampir semua di altar nuansa hijau. Sangat senang dengan perubahan dari hiasan yang ada di altar. Saat ini sudah pakai dengan tanaman yang hidup, sehingga tidak ada lagi bunga-bunga potong yang setelah selesai untuk acara dengan berat hati harus dibuang. Setelah mendengar khotbah dari Bapak Uskup mengenai Hari Lingkungan Hidup dan kita dipertontonkan dengan isu kerusakan lingkungan yang ada di dunia, kita semakin disadarkan bahwa
kita perlu menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga keutuhan lingkungan. Lingkungan hidup itu juga bukan sekedar di luar, tapi gereja juga harus mewartakan, memelihara lingkungan hidup. Dengan menghias altar dari pohon-pohon yang sudah ada dan dibawa ke altar menunjukkan dan mengingatkan betapa dunia ini merupakan pemberian Tuhan. Maka lihatlah altar ini semuanya berasal dari pot-pot yang sudah ada. Indah dan berseri. Bahwa di dalam altar memunculkan kasih sejati melalui lingkungan hidup yang sejati. Maka mari kita membiasakan diri kita menggunakan pohon-pohon yang sudah ada, memindahkan untuk sementara untuk menghiasi altar kita. Altar adalah lambang Tuhan. Kalau hidup rohani kita segar, maka lingkungan kita juga segar. Tuhan memberkati kita. Amin.